Dijaga bak permata di rumah, di sekolah menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Hal itu terjadi pada Rafathar Malik Ahmad, putra Nafi Ahmad dan juga Nagita Slavina yang sempat mengalami memar di bagian mata akibat mendapat kekerasan dari temannya. Gigi pun sampai menangis melihat putranya merintih kesakitan. Lantas apa yang dilakukan oleh Gigi dan juga Raffi agar Rafathar merasa aman di sekolah dan tidak takut pada temannya itu? Benarkah sejumlah artis memilih memasukkan anak mereka ke homeschooling agar terhindar dari bullying? Sepanjang bulan September, kasus kekerasan mencetak viral hingga menjadi isu nasional. Yang lebih memprihatinkan, membuli teman sekolah di muka umum seolah menjadi kebanggaan bagi oknum anak pembuli. Mereka seolah sengaja mempertontonkan kekerasan untuk memperlihatkan dominasi mereka terhadap anak lain, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan di sebuah SMP di Cilacap, Jawa Tengah yang menimpa pelajar berinisial FF. Ingin sedikit menanggapi berita yang sedang viral sekarang. Dikabarkan katanya penganiayaan atau kekerasan tersebut didasari oleh asmara atau kecemburuan. Kalau buat saya pribadi ya, yang namanya kekerasan apapun bentuknya, mau asmara atau kecemburuan lah gimana, itu sangat disayangkan. Ya, sangat memprihatinkan ya. Bullying ini adalah peristiwa sosial yang sangat marak terjadi saat ini. Kasus yang di Cilacap itu merupakan suatu fenomena yang sangat buruk bagi citra anak di Indonesia, sangat tragis. Di mana seorang anak di jam sekolah ditatangin oleh teman-temannya, dilakukan dibully, kemudian dilakukan pemukulan. Kan itu semua ada dampak hukumnya. Karena anak tersebut akan memiliki dampak ke depannya dalam menggapai cita-citanya, dan juga dia akan mengalami depresi, tidak mempunyai lagi harapan untuk kehidupan ke depannya, akan terganggu mentalnya. Video bullying yang beredar di media sosial itu masih menjadi perbincangan panas lantaran publik dan netizen gerah pada dua terduga pelaku yang seolah menjadikan usia di bawah umur sebagai tameng untuk lolos dari jeratan hukum. Ini kebenturnya sama undang-undang itu ya, kayak perlindungan anak iya. Gitu. Jadi kadang-kadang nggak ada efek jerahnya gitu. Iya. Kalau bisa sih ya ada efek jerahnya buat para pelaku perhubungan gitu. Untuk tindak pelaku hal-hal kekerasan seperti ini itu harus segera ditindak, baik mereka di bawah umur ataupun memang sudah cukup usia. Untuk apa? Untuk mencegah supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Sebenarnya anak tidak bisa disalahkan, tapi bagaimana sistem yang berlaku, bagaimana orang tua hadir di situ, bagaimana sistem sekolah juga bisa berkontribusi pada pembentukan kematangan serta emosi anak. Jadi sistem kita tuh nggak bisa semuanya menyalahkan anak begitu. Makanya kita bilang pelaku anak adalah korban juga dalam sistem yang salah. Perasaan terpukul melihat anak yang kesakitan pasca dibully juga dirasakan oleh Nagita Slavina beberapa waktu lalu. Sebelum terbang ke Spanyol bersama Raffi Ahmad suaminya, Gigi sempat menangis lantaran RMA, putra sulungnya, mengalami cedera di bagian wajah pasca mendapat kekerasan fisik dari teman sekolahnya. RMA yang kini duduk di kelas 3 sekolah dasar tak melakukan perlawanan saat dibully oleh temannya yang bertubuh lebih besar. Ya, bayangkan seorang anak public figure raja bisa terkena dengan bullying ini. Artinya, baik di sekolah maupun di rumah harusnya diberi pemahaman tentang bullying ini, suatu perbuatan yang tidak baik. Bayangkan seorang anak public figure aja seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa? Gigi mengaku langsung mendatangi pihak sekolah untuk mengusut kasus kekerasan yang dialami RMA. Gigi dan Raffi seolah tidak terima sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi murid untuk belajar menjadi ajang kekerasan bagi murid lainnya. Seolah belum cukup, Raffi merasa perlu memberikan bekal bagi RMA agar putra sulungnya itu bisa membela dirinya saat mengalami aksi kekerasan.
Bagi Raffi, pernah atau tidak pernah mengalami aksi bullying di sekolah, RMA harus punya dasar kuat untuk menunjukkan integritasnya sebagai manusia yang tidak pantas dilecehkan secara fisik dan verbal oleh siapapun. Itu sebabnya Raffi mendatangkan guru bela diri untuk melatih anaknya RMA. Jika RMA kembali diserang, Raffi berharap putranya itu bisa menangkis tanpa harus melakukan serangan balik atau mencederai lawannya. Lalu baru melapor kepada guru kelasnya. Ya, siap, nih, siap duduk. Oke, lagi, yuk, hop, iya, awas datang, duduk. Lagi, hop, sekarang kita sambil menghindar ya. Push, hop, push, hop. Perlu, menurut aku sih perlu banget, terutama bukan buat selatan, tapi gimana dia supaya bisa menjaga dirinya sendiri nanti di kemudian hari, terus menaikkan percaya diri anak juga. Sah-sah saja menempa mental dan fisik anak untuk bekal membela diri. Hal itu jugalah yang dilakukan Fairuz Arafik dan Sony Septian terhadap KF putra mereka. Terlebih KF punya pengalaman buruk dibully oleh teman-teman sekolahnya. Memang KF hanya mengalami kekerasan verbal karena ia masih bisa menghindar dari kekerasan fisik. Namun aksi bullying itu yang terjadi saat Fairuz tengah berkasus hukum itu membuat Fairuz dan Sony lebih memperhatikan mental KF ke depan. Fairuz seolah merasa bersalah jika KF harus ikut menanggung beban mental lantaran orang tuanya adalah seorang artis yang pernah dibelit kasus hukum. Sebagai musisi yang pernah duduk di bangku DPR, Anang Hermansyah pun concern terhadap fenomena bullying di sekolah karena bisa berdampak luas pada dunia parenting dan pendidikan Indonesia. Anak kedua Anang, Azriel Hermansyah, bahkan pernah menjadi korban bullying saat duduk di bangku SMA. Kepada awak media, Azriel sempat menyatakan bahwa ia juga mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari El Rumi yang saat itu satu sekolah dengannya. Azriel yang dulu kurang gaul merasa tersiksa dan sempat trauma dengan bulian itu, meski belakangan El Rumi mengaku hanya bercanda pada adik Aurel Hermansyah itu. Gue pengen ngasih tau ke audiens juga kayak dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 gue itu dibulinya kayak gimana? Parah banget kan? Iya parah, dari ya gimana ya, dibercandain. Si El tuh, si El kan dulu ngebully gue terus. El siapa nih? El Rumi lah. Oh, gue kira inisial. Oh iya. Dia ngomongin aja. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah pasti menjadi pikiran teman-teman di legislatif ya, baik maupun di eksekutif juga menjadi pikiran. Kan ini tahun politik dan akan ada pergantian kepemimpinan dan ada pergantian nanti di legislatif. Cuman nanti bagaimana dengan pemerintahan baru? Apakah kita sepakat antara eksekutif dan legislatif untuk membuat aturan tertinggi tentang hal ini? Kalau kita bicara dari sisi hukum, bahwasanya untuk hukum positif yang berlaku saat ini yaitu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana dalam undang-undang tersebut ada suatu pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman apabila anak itu melakukan bulian, kekerasan dan lain sebagainya. Itu ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Artinya di sini sangat serius. Ya, kasus bullying di sekolah sudah saatnya diredam dan diberantas karena pelaku dan korban adalah generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini. Apa jadinya bila pejabat di negeri ini di masa kanak-kanak sudah mengenal kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah? Sebaliknya, betapa mirisnya bila anak-anak cerdas dan berbakat harus kehilangan masa depan karena trauma berkepanjangan akibat mengalami perundungan di sekolah. Ngelihatnya sangat sedih banget ibu itu ya, kenapa kok anak-anak muda generasi sekarang kok imannya lemah banget ya gitu. Untuk kalau boleh itu ya para orang tuanya ya lebih untuk terlibat lah untuk memperhatikan, walaupun keadaan mereka masih di sekolah, orang tua juga mesti terlibat juga demi untuk keselamatan anak-anak kita. Dalam hati saya yang paling dalam itu sangat mengecam banget ya. Sebenarnya mereka itu kalau menurut saya mungkin ada
istilahnya ada something wrong, ada apa gitu, ya entah dari lingkungan atau dari rumahnya begitu. Lalu sebenarnya untuk pembelajaran yang paling dasar banget yaitu dari usia TK. Jadi kita tanamkan banget anak-anak itu ya istilahnya jiwa kasih sayang. Tindak kekerasan di sekolah yang menyebabkan luka fisik serius juga pernah dirasakan oleh Sean Farrell, anak pengacara Sunan Kalijaga dan Heidi. Sempat melaporkan kasus bullying itu ke Polda Metro Jaya, mengapa Sunan seolah membiarkan kasus kekerasan itu menguap begitu saja.